Jujur gue ngeri banget baca bacaan yang kayak gini. Tapi gimana lagi ya, emang faktanya itu benar-benar dirasakan dan emang benar-benar ada. It is all about privilege. Oke, kita sedikit bahas bahasan yang emang benar-benar tuh nggak ada titik temunya. Itu ada suara anak kecil, guys, maaf. Sempat ramai di Twitter, orang-orang membahas tentang privilege di balik kesuksesan seseorang. Sebenarnya privilege itu apa sih? Nah, menurut KBBI, privilege itu adalah hak istimewa. Sebenarnya hak istimewa ini bisa mengacu pada banyak hal. Tapi di bahasan kali ini, privilege ini adalah sesuatu yang didapatkan oleh seseorang dan belum tentu orang lain itu mendapatkannya. Pernah dengar atau baca kata-kata yang kayak gini nggak? Dia tuh sukses karena orang tuanya tuh kaya. Dia tuh sekolah di luar negeri karena orang tuanya tuh mampu ngejamin biaya sekolahnya. Bisnis segede itu kan dimodalin sama ortunya. Dan semacamnya. Nah, itulah yang sedang ramai dibicarakan, yaitu tentang privilege di balik kesuksesan orang lain atau orang-orang yang terlahir di dalam keluarga yang elit, terpandang, atau mampu. Gak semua dari kita itu terlahir dari keluarga yang elit. Tapi gue setuju kata Oprah Winfrey. Maaf guys, ada jago lewat, bentar ya. Jadi kayak gini, hak untuk memilih kehidupan kita sendiri itu adalah privilege yang sakral. Privilege gak menjamin kesuksesan, tapi privilege emang benar itu memperbesar peluang. Privilege ini tergantung siapa yang menjalankan. Ibarat sebuah pertandingan balapan nih. Di situ peraturannya peserta bebas pakai kendaraan apa aja dan lewat jalur mana aja. Nah, di sini ada dua peserta, si A dan si B. Si A adalah orang yang memiliki privilege. Dia bawa mobil yang diberi oleh orang tuanya. Terus si B, dia orang yang gak memiliki privilege. Dia bawa sepeda. Mobil ini adalah privilege. Nah, privilege ini tergantung siapa yang menjalankan. Nah, kalau si A ini gak bisa menjalankan privilege ini dengan bagus, si A juga gak bisa dong sampai garis finish. Tapi, begitu pula dengan si B. Kalau dia itu terus bekerja keras, dia juga bisa sampai garis finish. Banyak kok orang yang gak memiliki privilege tapi dia sukses, seperti beliau-beliau Jack Ma, Kodam Tanjung, Sidona Salim, Oprah Winfrey, Ciputra, dan lain sebagainya. Ya, tapi memang usahanya itu emang lebih berat, emang pahit. Tapi kalau kita tuh ngulak-ngalik si privilege ini secara terus-menerus itu gak ada titik temunya. Dan gak bakal juga merubah privilege kita. Dengan kita menjudge privilege orang lain, membahas privilege orang lain, itu gak bisa merubah privilege kita. Nah, dengan cara apa kita bisa merubah privilege kita? Itu dengan usaha yang keras. Tapi gimana dong kalau kita tuh udah terlanjur mengidolakan orang yang emang udah punya privilege? Kita memandang idola itu harus seperti gunung es. Nah, gunung es itu yang terlihat itu sebagian kecil aja. Sebenarnya di balik semua itu masih banyak, masih gede akarnya yang nggak kelihatan di bawah permukaan laut. Nah, sama seperti idola, jadi yang kelihatan kesuksesan dia itu hanya sebagian kecil, dan sebagian besarnya itu apa? Bagian besarnya itu ada kerja keras, konsistensi, habits, dan emang pahitnya emang ada sebuah privilege. Tapi ayo kita lihat dari sudut pandang habits. Nah, kenapa sih habits? Karena kalau kita lihat habits seorang idola kita tuh terlihat biasa-biasa aja. Kenapa sih kok biasa-biasa aja? Ya karena aktivitas sehari-harinya mereka tuh biasa aja, tapi konsisten. Misal ya, kayak rajin baca buku, rajin olahraga, rajin mencari informasi yang baru, rajin membangun relasi. Nah, hal tersebutlah yang bisa kita contoh. Bukan goals ya, tapi habits. Beda loh, goals sama habits. Jadi kalau goals itu sifat bentuknya itu sifat atau benda. Kalau habits itu aktivitasnya. Dan habits ini juga sifatnya lebih fleksibel atau bisa diterapkan oleh diri kita atau diri kita yang gak memiliki privilege. Dan juga kalau kita itu ngandelin goals untuk pengembangan diri kita, itu goals ini punya sejumlah kekurangan atau kelemahan. Menurut James Clear di buku Atomic Habits, goals itu memiliki kelemahan. Pertama,
pemenang dan pecundang itu sama-sama memiliki goals. Emang orang-orang sukses itu harus memiliki goals, atau kebanyakan memiliki goals. Tapi dengan kita memiliki goals belum tentu kita itu sukses. Kedua, meraih sebuah goals itu hanya membawa perubahan yang sementara. Bayangin cita-cita kita adalah seorang editor ya. Goals kita adalah seorang editor. Kita bakal melahap semua ilmu, semua kursus, seminar. Oh my god. Oke, kita lanjut tadi sampai yang kedua ya. Nah, akhirnya kita bakal melahap semua materi-materi kursus-kursus dalam sebuah kamar. Nah, ya kita kemungkinan besar emang jadi seorang editor secara cepat ya, secara singkat. Tapi apakah kita memiliki karakteristik seorang editor? Jadi kita itu nggak tahan banting terhadap kegagalan. Ya wajar aja karena itu nggak mengikuti prosesnya secara utuh. Bisa jadi juga orang yang memiliki privilege ini juga nggak tahan banting, setahan banting orang-orang yang awalnya itu nggak memiliki privilege. Ketiga, goals itu membawa kebahagiaan yang kaku. Kalau kita mengejar goals, kita bakal terbawa dalam dua kondisi, di mana gagal dan berhasil. Kebahagiaan kita bakal bergantung pada dua ini. Sedangkan kita bisa loh bahagia dengan pencapaian-pencapaian kecil, ya seperti tadi, habits. Nah, itu pentingnya kita melihat habits dari sang idola kita. Kalau melaksanakan habits yang seperti idola kita laksanakan aja kita males, kita nggak ada hak untuk menjudge privilege mereka. Oke, mulai sekarang kita belajar gimana cara membangun habits yang menurut kita itu benar atau habits yang dilakukan oleh idola-idola kita. Dan dengan adanya privilege ini, kita jadi lebih hati-hati dalam menilai orang. Dan jangan bilang kalau orang lain itu kurang usaha tanpa kita tahu sebenarnya kondisi mereka itu seperti apa. Barangkali mereka itu udah usaha mati-matian, tapi emang gak ada akses untuk ke situ. Dan gak usah kaget melihat kehidupan orang lain, karena kehidupan itu udah ada porsinya masing-masing. Oke, sekian video dari gue. Paling itu aja. Kalau misalnya ada yang bermanfaat, maaf.